Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba man syaa'a min ibadihi faja'alahu min ahli wilayatihi wa musyahadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyatihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu qasim amdadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'i, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan dan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Mudah-mudahan juga nikmat-nikmat yang Allah karuniakan itu Allah bimbing pula kita untuk selalu bersyukur. Nikmat yang akan membawa berkah, nikmat yang akan membantu dan mempermudah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mengawali daripada kajian kita pada subuh ini sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Maka dalam hal ini ketika Rasul menjelaskan demikian kepada para sahabat, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Para sahabat pun bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, syirik kecil yang engkau khawatirkan kepada kami itu apa? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Qala ardiyah. Rasul menjawab dengan kata yang singkat, yaitu riya. Riya asal kata daripada ra'a, yang makna dasarnya adalah melihat. Namun dalam masalah penyakit hati, riya itu disebut dengan orang yang suka tampil, suka dilihat, senang hatinya kalau seandainya kebaikannya itu dilihat oleh orang lain. Ada kegembiraan di dalam hati kalau seandainya amal-amalnya itu diekspos, banyak followernya, banyak yang like, banyak yang komen kalau ia ada di media sosial. Karena zaman ini sudah berubah. Dahulu yang namanya riya itu adalah ketika seseorang itu beramal di tengah-tengah orang banyak ataupun satu orang saja. Ketika amalnya itu diketahui, dilihat, ada rasa khas di hatinya, senang, nyaman,
gembira kalau orang itu tahu. Seiring dengan berjalannya zaman, hari ini kita bukan hanya sekedar mudah untuk mengakses daripada berbagai macam informasi, akan tetapi juga kita mudah untuk memperlihatkan amal-amal kita. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang akan mengikis kemurnian daripada keikhlasan kita. Akhirnya amal kita itu hanya sebuah topeng daripada kebaikan kita. Pakaian, segala aksesoris yang kita pakai hanya adalah tipu daya daripada hati kita. Maka dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka nanti ketika Allah membalas kepada para hamba terhadap amal-amal mereka pada hari kiamat, izhabu ilal ladzina kuntum turaquna lahum fid dunya, pergilah kalian cari pahala kalian, tuntutlah balasan kalian kepada orang-orang yang mana kalian dahulu mereka ria engkau kepada mereka waktu di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum khairan. Lihat, perhatikan, pikirkan, tunggu saja. Mereka pasti tidak akan mendapatkan balasan yang terbaik daripada mereka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan kepada orang yang beramal dengan amal hati yang ria dengan al-khudda', penipu. Fayamaluna fil akhirah ala wajhil khudda'. Mereka beramal dengan amalan akhirat. Mereka wajahnya ibadah. Ya, terlihat perilakunya perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala al-khudda'. Mereka adalah sebagai penipu. Kita di dunia ini dengan sebuah gelar itu biasanya sangat bangga. Baik gelarnya itu akademik, ya, S1, S2 sampai profesor umpamanya, sampai guru besar, bangga kita dengan gelar. Atau dengan gelar yang khas. Umpamanya orang yang hafal hadis, hafal Al-Qur'an khususnya disebut dengan Al-Hafiz, gelar. Seorang guru gelar dengan Al-Ustadz, atau pengasuh pondok pesantren, majelis taklim atau lain sebagainya digelar dengan kiai dan lain sebagainya. Atau pejabat dari kelurahan, RT, kalau dia punya gelar khusus yang akan mengangkat dirinya, wibawanya, orang itu bangga dengan gelarnya. Tetapi di sisi lain, gelar itu ada juga penghinaan. Maka gelar itu adalah juga bahagian di penghinaan pada hari kiamat nanti. Dia digelar dengan al-khudda'. Allah panggil dengan al-khudda'. Mereka itu adalah orang-orang penipu. Ya, kenapa? Karena dalam satu ayat Allah mensifatkan mereka itu dengan sifat orang-orang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu menipu Allah. Mereka jihad fisabilillah. Mereka patuh dengan Nabi. Mereka nampaknya beramal, tapi hatinya menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka menipu diri sendiri. Allah menjelaskan wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang sebenarnya yang akan menipu mereka. Tidak ada untungnya kita ria, dianggap kita penipu. Rugi besar kita
ketika kita sudah banyak modal bersedekah, sudah ada banyak tenaga yang kita kuras, banyak waktu yang kita buat untuk taat, kebaikan, majelis taklim dan lain sebagainya. Akan tetapi suatu saat nanti pada hari kiamat tidak ada sedikit pun nilai yang akan diberikan. Bahkan balasan yang Allah berikan adalah siksa kepada mereka. Kenapa? Karena itulah bahagian yang paling Rasul khawatirkan, dan itu juga yang seharusnya yang paling kita khawatirkan. Hati-hati kita dengan amal-amal kita itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian ada sebuah riwayat daripada Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid. Beliau berpesan, apa kata beliau? Husnul amali salah satu asya. Ada 3 hal yang akan membentengi amal kita. Ada 3 hal yang akan memelihara amal kita, agar amal kita itu bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat, agar amal-amal itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita patut menjadi seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 hal inilah sebenarnya juga sebagai pilar daripada keikhlasan. Awwaluha ayyara annal amala minallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya seorang hamba hatinya memandang bahwa sesungguhnya setiap amal yang ia lakukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Maknanya apa? Bahwa sesungguhnya amal-amal kebaikan yang ia lakukan itu hanyalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan yang mampu kita lakukan, kita bisa berjamaah, kita tunai salat subuh, kita bersedekah, duduk kita di majelis taklim, kita senyum kepada saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang kita lakukan, hati kita melihat, yang kita pandang adalah bahwa sesungguhnya kebaikan itu hanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia Allah juga. Maka akhirnya fungsi daripada rasa itu, kata beliau, liyukassira bihil ujubah, itulah yang akan mengikis sifat-sifat ujub yang ada di dalam hati kita. Maka bahwa sesungguhnya ketika hamba itu memandang bahwa sesungguhnya ketika kebaikan, ketaatan terhadap Allah dan sesama manusia yang ia lakukan itu adalah karena taufik dari Allah, maka tidak ada lagi bangga terhadap dirinya, tidak ada lagi ia memuji dirinya dengan amalnya. Maka akhirnya adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah karuniakan taufiknya kepada saya. Yang sibuk dalam hatinya, dalam perbuatannya adalah syukur atas nikmat karunia taat. Tidak ada bandingnya dengan nikmat harta, nikmat dunia yang Allah karuniakan, karena semuanya akan fana. Tetapi ketika Allah berikan karunia kepada kita mengamalkan ilmu, ketika Allah karuniakan kepada kita, kita menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Apalagi ketika Allah karuniakan kepada kita mampu beramal-amal sunnah, hakikatnya yang baik bukan kita, tapi Allah yang baik kepada kita. Hakikatnya sesuatu yang baik itu bukan karena ilmu kita, bukan karena kita yang rajin, tapi karena rahmat Allah, karena taufik Allah.
Maka akhirnya kita memuji Allah, baiknya Allah ke saya. Bukan saya yang baik, baiknya Allah ke saya. Sayangnya Allah kepada saya. Mudah-mudahan karena ini adalah karena cinta Allah kepada saya. Maka ketundukan hati mengharap ridha daripada orang yang memberikan taufik yang ada ke setiap daripada amal. Itu yang pertama. Hati kita memandang ketika kita berbuat hanya karena taufik dari Allah. Fungsinya adalah agar terkikis sifat-sifat ujub yang ada di dalam hati kita. Wasani ayyurida bihi ridallahi ta'ala. Dan yang kedua, bahwa yang ia inginkan daripada setiap amal itu hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya adalah bahwa tidak ada satupun sandarannya, alasannya yang melatar belakangi daripada setiap amalnya itu selain karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hatinya memandang yang aku lakukan ini Allah ridha atau tidak, ketika amal itu di hati sudah memandang ada ingin diridai oleh orang lain, disukai oleh orang lain, ada tujuan-tujuan maksud untuk dipuji oleh orang lain, maka kaki berhenti untuk menuju ke sana, mulut diam untuk berbaca, berzikir dan lain sebagainya, anggotanya tertahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kenapa? Karena ia sudah ada maksud dan tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita umpamanya kawan, tetangga, sahabat kita sangat baik kepada kita, ketika beliau undang kita dalam satu acara, baik kenduri, selamatan, pengantinan dan lain sebagainya, bagaimana perasaan kita? Kita pasti ingin datang, walaupun perut tidak selera untuk makan, walaupun yang dimakan itu adalah pantangan kita. Akan tetapi kita datang itu untuk apa? Bukan untuk makan, tapi menampakkan muka, kan begitu? Nampak muka kita. Yang penting itu agar ia senang. Kepada atasan, kepada pemimpin, begitu juga. Suka tidak suka, senang tidak senang, hati kita dalam sebuah acara, dalam sebuah panggilan dan apapun yang diperintahkan kepada kita, kita datang, kita hadiri, kita patuhi. Kenapa? Sedongkol-dongkolnya hati kita tampakkan muka kepada beliau. Kenapa? Agar beliau ridha kepada kita. Itu kepada manusia. Padahal seberapakah baiknya manusia, kita yang setiap detiknya tidak lepas daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semaksiat-maksiatnya kita, banyak perintah yang kita lalaikan daripada Allah, Allah tetap karuniakan nikmatnya kepada kita. Allah tetap sempurnakan segala karunia-Nya kepada kita. Begitu baiknya Allah. Maka ketika kita taat kepada Allah, ketika kita menunaikan perintah-perintah Allah, jangan sampai ada harapan lain selain hanya tujuannya ridha kita kepada Allah juga. Itu yang kedua. Itu yang menjaga amal kita. Itu pilar asas daripada ikhlas kita daripada setiap amal. Ya. Kemudian wasalisu, yang akan menjaga amal kita yang ketiga adalah ayyabtaghiya thawabal amal minallahi ta'ala, bahwa yang ia harapkan daripada yang membalas, yang memberikan pahala daripada amal itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tujuan yang seperti ini adalah jangan sampai ada riya di dalam hatinya daripada setiap amal. Maka ketika kita posting, kita perlihatkan, kita beramal di tengah orang, yang diharap ketika itu adalah pujian, sanjungan, hadiah, komen, likes, ya enggak, follow. Nah, itu kalau di media sosial, daripada setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan itu, maka itulah yang dianggap dengan riya. Itulah orang yang tamak terhadap balasan-balasan yang sifatnya duniawi. Itulah yang akan menghilangkan segala amal atau pahala-pahala daripada amal kita. Maka sesuatu yang sangat merugikan sebenarnya. Maka oleh karena itu, yang disibukkan dalam diri kita hanyalah syukur kepada Allah. Yang dilihat oleh diri kita hanyalah karena kebaikan dan rahmat Allah juga kepada kita. Maka dengan tiga hal ini, insya Allah amal kita akan terpelihara, terjaga. Ikhlas itu otomatis akan ada di dalam diri kita. Hati-hati kita. Karena dalam sebuah sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan begini: Innal malaikata yarfa'una amalabni min ibadillah fayastaghfirunahu wa yuzakkuna hatta yantahu bihi ila haitsu ma Allah ta'ala min sultanik. Bahwa sesungguhnya para malaikat, ya, mereka naik, malaikat itu membawa amal-amal hamba di antara beberapa hamba. Karena sering kita dengar bahwa setiap amal kita itu dicatat dan akan dilaporkan harian, subuh dan asar, itu ya, sudah subuh atau menjelang subuh dan setelah asar. Ada yang mingguan, ada yang tahunan. Amal-amal kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat membawa amal seorang hamba ini, karena ia rajin beramal, karena banyak kebaikannya, fayastaghfiruna, maka para malaikat kagum dengan banyaknya amal tadi. Kagum malaikat. Wa yuzakkuna, dan malaikat membangga-banggakan. Wah, naik langit pertama, malaikat yang membawa saja sudah bangga dengan amal hamba ini. Ini amal baik, ini amal yang banyak, ini kebaikan. Naik pintu langit pertama dibuka, bangga malaikat, memuji para malaikat. Siapa punya amal ini? Siapa nama hamba ini? Sehingga akhirnya, singkat cerita, sampailah para malaikat yang membawa amal tadi ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala fayuhillahu ilaihim, maka Allah berwahyu kepada para malaikat. Apa kata Allah? Innakum hafazah ala amali abdi, sesungguhnya kalian wahai para malaikat hanya menjaga, hanya mencatat amal-amal hambaku yang zahir-zahirnya saja. Ya kan? Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, tetapi aku, kata Allah, yang mengintip apa yang ada di dalam hati hamba tadi. Aku yang mengintip, aku yang tahu, aku yang melihat terhadap apa yang ada di dalam hati hamba. Allah menjelaskan, inna abdi haza lam yukhlis li amalah, bahwa sesungguhnya hambaku ini yang kalian bangga-banggakan, kata Allah, dia dalam amalnya tidak ikhlas kepadaku. Allah tahu. Maka oleh karena itu, faktubu fisikjin, maka catat dia amalnya, namanya itu dalam sijin, kumpulan dalam sebuah arsip amal orang-orang yang akan celaka. Itu
Jangankan manusia bangga dengan amal kita. Banyak orang yang memuji karena ibadah kita. Banyak orang yang menyanjung dan hormat menuntut kepada kita karena baiknya kita. Bahkan malaikat saja bangga dengan amal-amal kita. Bangga malaikat dengan amal kita. Namun kebanggaan itu tidak ada sedikit pun nilai dan artinya ketika Allah mencatat kita. Allah tahu terhadap hati kita bahwa amal itu tidak bersih karena Allah. Ada maksud dan tujuan lain, sehingga perintah Allah kepada malaikat, catat amalnya, catat dia dalam kelompok golongan para sijin, orang-orang yang akan celaka. Gitu ruginya. Namun di sisi lain, wayas'aduna bi amali abdin wayastaqilluna wayahkiruna. Ada juga suatu saat para malaikat itu melaporkan amal hamba di antara hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan, namun wayastaqilluna, malaikat menganggap sedikit amal ini. Wah, itu malaikat anggap sedikit sekali amal ini. Bahkan wayahtaqirunahu, malaikat menganggap hina, enteng. Aduh, hamba ini pemalasnya, pengulirnya, sedikitnya pangba amal. Ini tuh. Untuk apa amal seperti ini? Dihinakan malaikat karena tidak banyak amalnya. Sedikit sekali yang dibawa. Tidak bangga malaikat melaporkan kepada Allah terhadap hamba ini, hatta yang tahu bihi ila haitsu sya'allah min sultani, sehingga akhirnya sampailah para malaikat tadi melaporkan amal hamba ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayuhillah ilaihim innakum hafaza ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Inna abdi haza akhlasa di amal faktuhu fi illiyin. Nah ini apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, kalian hanya mencatat amal-amal yang nampaknya saja. Memang amal daripada hambaku itu sedikit. Memang pantas mungkin amal itu dihinakan. Memang mungkin sewajarnya amal hambaku itu tidak ditoleh dan lain sebagainya. Mungkin dianggap biasa-biasa saja. Tapi Allah berfirman kepada para malaikat, faktubuhu fi illiyin, catat amal hambaku ini dalam illiyin, kelompok para illiyin, kelompok orang-orang yang akan bahagia, pantas dibalas dan dihargai oleh Allah akan amal-amalnya, pantas akan mendapatkan rahmat Allah yang terbaik dengan amalnya, walaupun amalnya sedikit. Kenapa? Bahwa sesungguhnya hambaku ini, kata Allah, ia ikhlas dalam amalnya. Nah itu, fa fi hadzal khabar dalil ala anna qalilal amal iza kana liwajhillahi ta'ala khairun minal katsir li ghairi wajhillah. Ini maka dalam hadis ini sebuah dalil bagi kita bahwa sedikit pun amal kita kalau ia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik daripada kita memperbanyak amal namun amal itu bukan karena Allah tujuannya. Itu. Kenapa? Li'annal qalila idza kana liwajhillahi ta'ala fa innallaha yudha'ifahu fa innallaha yudha'ifu bi fadlihi. Karena bahwa sesungguhnya amal-amal itu sedikit. Kalau amal itu ikhlas karena Allah dan Allah suka dengan amalnya, maka Allah akan melipat gandakan amal-amal itu. Itu masalahnya. Allah yang akan melipat gandakan amal-amal itu. Yang sedikit itu rupa daripada amal. Sedikit itu gawian kita beramal. Sedikit itu mungkin zikir kita, sedikit itu mungkin sedekah kita, tapi karena hati yang ikhlas, Allah yang akan membesarkan, karena Allah suka dengan ikhlas itu. Karena ikhlas, Allah akan lipat gandakan atas kehendaknya. Kenapa?
Allah lipat gandakan bifadli dengan karunia-Nya. Allah suka, Allah cinta kepada hamba yang beramal ikhlas. Itu masalahnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bahwa sesungguhnya setiap amal itu jika dilakukan dengan baik, dengan ikhlas, Allah yang akan melipat gandakan, dan kepadanya akan diberikan di sisi Allah akan pahala yang besar. Maka bahwa sesungguhnya wa ammal kasir iza lam yakun liwajhillahi ta'ala fala sawabalah wa ma'wahu jahannam. Ini bahwa sesungguhnya amal-amal yang baik, sekalipun ia banyak, luar biasa, maka sedikit pun tidak ada pahalanya di sisi Allah ketika ia tidak ikhlas, karena Allah wa ma'wahum jahannam, bukan hanya tidak diterima, bukan hanya tidak akan mendapatkan pahala, tetapi balasan orang yang tidak ikhlas wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam juga. Kerugian berlipat ganda ketika ia tidak ikhlas. Sebaliknya juga keuntungan akan lebih berlipat ganda karena karunia Allah jika ia ikhlas. Kita mengharap kita husnul khatimah, kita mengharap dikubur kita selamat, kita mengharap setiap amal kita itu diterima dan dilipat gandakan. Bahkan puncaknya kita mengharap surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya bayaran daripada setiap apa yang kita harapkan hanya hati kita saja yang ikhlas. Ikhlaskan walaupun ia sedikit, walaupun ia dipandang remeh, tapi ketika Allah suka dengan amal itu, Allah terima, maka tidak ada sedikit pun yang hina. Hina hanya di hadapan manusia, tapi di sisi Allah luar biasa. Banyak tidak ikhlas, maka ia dipuji di sisi manusia, dibangga-banggakan oleh orang lain, namun ia hina di sisi Allah. Maka bahwa sesungguhnya pilihan yang kita harapkan di akhirat adalah juga tergantung pilihan hati kita ketika beramal. Siapa yang kita pilih? Allahkah yang kita pilih, atau kita memilih pujian dan sanjungan dari orang lain? Padahal kadang baik amal kita, banyak amal kita, tidak semua orang memuji dan menyanjung. Banyak juga yang menghina dan tidak suka dengan amal kita dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang ikhlas hanya karenanya yang beramal. Karena Rasul menjelaskan Allah tidak memandang lahiriah kita, tidak memandang kepada tubuh kita, tetapi yang Allah pandang adalah hati kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, Allah karuniakan ikhlas, dan mudah-mudahan kita pun menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nas'aluka ya Allah ya Rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa akhawatina wa auladina wa azwajina wa asatidatina masyayikhina wa muallimina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma wa fahma wa hidayata wa taufiqa. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika
wa ma'rifatika kama nawwadta as-samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.